All I want to do is go for you. Yo. You like to do things your own way and all that. Hey, what the hell are you doing? And the crowd goes wild. How was your visit? Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang anak dan ayah yang sedang menonton tinju di televisi. Nampaknya si anak begitu fokus memperhatikan pertandingan tinju tersebut. Berbeda dengan ayahnya yang malah marah-marah akibat jagoannya kalah. Hari berikutnya ketika pulang sekolah, si anak itu yang diketahui bernama Travis melihat adik wanitanya yang tengah dibully. Dengan berani, Travis menghajar si pembuli sambil mempraktekkan gerakan tinju yang ia tonton semalam. Sayang sekali Travis malah balik dihajar karena si pembuli dibantu oleh temannya. Asswipe. Let's go home. Saat pulang sekolah, si ayah sempat bertanya kenapa mata Travis memar sebelah. Travis menjawab kalau ia sudah menghajar orang yang telah membuli adiknya. Terlihat si ayah yang begitu bangga karena Travis sudah melindungi adiknya meskipun ia harus bonyok. Hari berikutnya terlihat si ayah dan istrinya atau ibu Travis sedang ribut. Pertengkaran itu disebabkan oleh ekonomi mereka yang semakin menurun. Merasa mumet di rumah, si ayah pun pergi ke bar untuk menenangkan pikiran. I got a hot tip on this one. This is a shit, you know. We're turning around on this one. Keesokan harinya, si ayah membawa Travis ke panti asuhan dengan alasan akan memberi santunan kepada anak-anak panti. Namun ketika di sana, ternyata si ayah berniat akan menitipkan Travis ke panti asuhan tersebut. Sebenarnya si ayah sangat berat melakukan hal ini, namun karena dirinya sudah tak mampu membiayai Travis, dengan terpaksa si ayah harus menitipkan Travis di sana. Mengetahui dirinya akan dititipkan, Travis sempat mengejar ayahnya dan memohon untuk tidak membuangnya. Akan tetapi si ayah tetap tidak merubah keputusannya. Si ayah meminta maaf sebab ini jalan terbaik demi keluarga. Stay here. 20 tahun kemudian nampak Travis sudah dewasa dan sekarang ia telah menjadi seorang petinju profesional. Kebetulan sekali hari ini adalah jadwal Travis bertanding final dalam kejuaraan tinju. Jadi ia segera melakukan persiapan. Si pelatih terus menyemangati Travis agar ia dapat memenangkan pertandingannya. Bukan hanya itu, terlihat di sana juga ada pacar Travis yang diketahui bernama Dana. We got this. Stay focused. Tak lama pertandingan akan dimulai hingga Travis segera memasuki arena dan kita lihat bersama. Right away. He's got to get inside to the body. He's got a chance to win this fight. Di tengah pertandingan, Travis sempat menghayal kalau ayahnya sedang menonton di sana. Alhasil Travis jadi lengah hingga ia pun terkena pukulan lawan. Right. Oh, and Austin is down. Di ronde kedua, Travis dapat membalikan keadaan sampai berhasil menumbangkan si lawan lalu keluar sebagai juara.
Cut. Roman 6. That's it. It's over. Besok malamnya Travis mengadakan pesta besar di rumah sebagai perayaan kemenangan tinjunya. Terlihat banyak sekali rekan-rekan Travis yang datang, termasuk si pelatih dan putrinya yang bernama Ashley. Selanjutnya semua teman-teman Travis memberikan ucapan selamat atas kemenangan tinjunya kemarin. Kemudian Travis dihampiri oleh satu sahabatnya yang bernama Kiming. Di sini Kiming mengucapkan selamat kepada Travis dan ia juga sangat kagum karena Travis dapat memenangkan kejuaraan itu. Diberitahu kalau Kiming juga merupakan seorang petinju sama seperti Travis, namun kelasnya masih di bawah Travis. Di tengah obrolan mereka, si pelatih pamit pulang karena sekarang giliran pesta anak muda. Si pelatih menitipkan Ashley putrinya kepada Travis karena dia tidak mau diajak pulang. Travis pun berjanji akan menjaga Ashley dan nantinya Ashley akan selalu ditemani oleh Dana, pacar Travis. So, you keep an eye on. Alright. Setelah si pelatih pulang, pesta pun dimulai. Dan mereka semua langsung berjoget ria sambil abok-abokan diiringi oleh organ dangdut dari gejos nada musik entertainment. It's Marlo, friends of mine. You look really nice. She's hot. Pagi harinya Travis membangunkan teman-temannya yang tepar karena pesta semalaman digelar sampai subuh. Begitupun dengan Dana yang membangunkan Ashley, anak si pelatih, karena si pelatih sudah menjemputnya di luar. Namun di sini betapa terkejutnya Dana tatkala melihat Ashley yang tewas akibat overdosis. Kemudian disusul oleh Travis dan Kiming yang juga ikut syok tatkala melihat Ashley tewas. Tak lama si pelatih masuk ke dalam dan ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya ketika melihat putrinya sudah tak bernyawa. I left her with you. What did you do? My baby, no. Beberapa hari kemudian terlihat Travis, Dana, dan Kiming yang ikut menghadiri acara pemakaman Ashley. Nampak jelas si pelatih yang masih sangat terpukul atas kematian putrinya secara mendadak. Saat pulang ke rumah, Travis hanya bisa ngahuleng tidak mau melakukan apa-apa. Hal itu disebabkan karena Travis merasa bersalah atas kematian Ashley yang sedang mengikuti acara pestanya. Dana berusaha menyemangati Travis dengan mengatakan kalau kematian adalah takdir dari Tuhan. Namun Travis tetap saja tidak mendengar. Tak lama kemudian si pelatih datang. Di sini si pelatih mengungkapkan kekecewaannya kepada Travis yang dianggap tidak bisa menjaga Ashley putrinya. Mulai dari sini si pelatih juga tidak mau lagi berurusan dengan Travis. Mendengar hal tersebut, Travis hanya bisa terdiam sambil menahan air matanya. Karena ia juga merasa bersalah dan tidak tahu harus melakukan apa. Selang beberapa saat, Travis bertemu dengan Kiming, sahabatnya. Di sini Travis bertanya, bukankah saat pesta Ashley joget dengan Kiming? Lalu apakah yang terjadi sampai Ashley bisa tewas overdosis? Kiming bersumpah kalau dirinya tidak melakukan apa-apa dan hanya minum saja. Kiming berasumsi sepertinya Ashley mempunyai penyakit bawaan yang tidak kuat jika mengonsumsi alkohol. This is gonna come back to me. This is a massive. Keesokan harinya, Travis beserta Dana ditemui oleh pengacaranya si pelatih. Si pengacara menjelaskan kalau ia diutus oleh si pelatih untuk membawa kasus kematian Ashley ke jalur hukum. Rencananya kuburan Ashley akan kembali dibongkar lalu dilakukan otopsi. Jika ada racun atau hal lainnya ditemukan dalam tubuh Ashley, Travis pasti menjadi tersangka utama sebagai penyelenggara pesta.
Travis yang memang sangat merasa bersalah, ia pun meminta si pengacara agar tidak usah ribet dengan membongkar kuburan Ashley. Travis mempersilahkan si pengacara jika ingin menjadikan dirinya tersangka saat ini juga. Tidak harus melakukan otopsi dulu. Mendengar hal tersebut tentu membuat si pengacara senang. Karena ia tidak harus susah payah bekerja namun hasilnya sudah ada. It's a real stickler. It's done then. Mulai dari sana, Travis menjadi tersangka utama atas tewasnya Ashley. Dan ia pun langsung dibawa ke penjara untuk dihukum selama beberapa tahun. Nampak Travis yang tidak menyesal dengan keputusannya. Sebab hanya dengan cara inilah ia akan menghilangkan rasa bersalahnya. Beberapa minggu kemudian Travis dibesuk oleh Dana, pacarnya. Di sini Dana mengatakan kalau rumah dan tabungan Travis sudah disita untuk membayar denda atas kejadian itu. Ditambah karir Travis yang otomatis pasti hancur akibat keputusannya tersebut. We're gonna be okay. I love you, Dana. I love you too. Setelah beberapa bulan mendekam di sana, Travis didatangi oleh beberapa napi mantan mafia. Rupanya mereka akan menghajar Travis yang dianggap songong karena seorang petinju. Travis memilih untuk tidak melawan dan membiarkan para napi itu menjadikan dirinya sebagai samsak. Hey, what the hell are you doing? Hari berikutnya ketika jam makan siang, Travis dipanggil oleh sipir yang memberitahu kalau ada seseorang membesuk dirinya. Dengan cepat Travis pun pergi ke tempat menerima tamu. Setibanya di sana tak disangka ternyata orang yang menjenguk Travis adalah si ayah yang dulu menelantarkan Travis di panti asuhan. Jelas Travis menjadi tidak respect lalu bertanya ada perlu apakah si ayah mendatanginya. Si ayah menjawab kalau ia ingin memberitahu tentang ibu Travis yang baru meninggal. Sementara untuk adik wanita Travis entah pergi kemana karena sudah beberapa tahun dia tak pernah pulang. Mendengar hal tersebut Travis tidak terlalu peduli. Karena sedari kecil ia sudah menganggap semua anggota keluarganya tiada. Kemudian si ayah meminta maaf karena dulu ia menelantarkan Travis. Travis yang sudah tidak mau ada urusan apapun dengan ayahnya, ia langsung mengusir si ayah pergi. Satu minggu kemudian Travis menghubungi Dana, pacarnya. Di sini Travis meminta Dana agar sebaiknya mencari lelaki lain, mengingat dirinya masih di dalam penjara dan baru akan dibebaskan 2 tahun lagi. Travis tak ingin Dana hidup menderita hanya gara-gara menunggu dirinya keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Dana menjawab kalau dirinya tak akan pernah meninggalkan Travis dan akan selalu setia menunggunya keluar dari penjara. Dana, I just want you to live your life. Bye, Dana. What's next? Dana. Singkat cerita, 2 tahun kemudian kini Travis bebas dari penjara. Sesuai dengan janji sebelumnya, Dana masih setia menunggu Travis, bahkan orang yang pertama menjemput Travis pulang adalah Dana. Kemudian Dana membawa Travis pulang ke kontrakannya, mengingat Travis sudah tak mempunyai apa-apa lagi. Setibanya di sana, Travis dan Dana saling melepas rindu dengan bermain kuda-kudaan yang begitu mantap serta brutal. Pagi harinya Travis mendatangi sahabatnya yaitu Kiming. Mereka langsung berpelukan setelah beberapa tahun tidak bertemu. Semenjak Travis masuk dalam penjara, Kiming makin tambah jaya karena profesinya di dunia tinju naik kelas menggantikan Travis. Bahkan sekarang Kiming sudah mampu membuat tempat latihan pribadi dari uang hasil tinjunya. Travis pun meminta pekerjaan kepada Kiming.
Siapa tahu ia bisa diangkat menjadi pelatih tinju di tempat latihan barunya. Sayangnya Ki-ming tidak menerima Travis karena ia sudah mempunyai pelatih tetap yang tak lain adalah pelatih Travis dulu atau ayah mendiang Ashley. Tentu Travis merasa tersinggung karena saat ia jaya dulu Ki-ming selalu ditolong oleh Travis. Namun kenapa saat Travis terjatuh seperti sekarang Ki-ming tidak mau membantunya? Tak disangka Ki-ming malah mengusir Travis, bahkan ia mengatakan kalau selama Travis di penjara ia sering berduaan dengan Dana. Jelas Travis langsung emosi dan hampir terjadi keributan. Everything okay, boys? Nah, just a little disagreement. Travis, come on. Setibanya di kontrakan Dana, Travis langsung bertanya apakah dulu Dana pernah selingkuh dengan Ki-ming. Sambil menangis, Dana menjawab iya, namun itu semua hanyalah kehilafannya. Merasa telah dikhianati, Travis memutuskan untuk pergi dari kontrakan Dana. I'm done being heartbroken about you. Daripada luntang-lantung tak jelas, Travis pergi ke rumah temannya yang bernama Chuchrao. Nampak Chuchrao menyambut Travis dengan baik, bahkan ia sangat senang ketika melihat Travis sudah bebas dari penjara. Don't worry about that, man. You here now? Come on. Di sini Travis bertanya apakah Chuchrao mempunyai pekerjaan untuk Travis. Chuchrao menjawab ada, tapi pekerjaan tersebut adalah tarung ilegal yang diadakan di lorong bawah tanah. Daripada nganggur seperti saya, akhirnya Travis mau sehingga mereka pergi ke tempat yang dimaksud. What's going on, man? It's been a long time. Sesampainya di sana, Travis langsung berduel dengan satu petarung dan sebaiknya kita lihat bersama. Travis yang merupakan mantan petinju profesional tentu dengan mudah dapat mengalahkan orang tersebut. Dari hasil pertarungan tadi, Travis mendapatkan uang $400 dan itu sangat lumayan untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Chuchrao memperkenalkan Travis dengan pelatih tinju sekaligus pemilik tempat latihan bernama Alex. Tujuan Chuchrao membawa Travis ke sana, siapa tahu Alex membutuhkan petinju. Sayangnya Alex menolak karena ia sudah mempunyai petinju andalannya. Namun karena Travis memohon ingin bekerja di sana, Alex pun menerima Travis tapi jadi tukang pel. Travis yang sedang membutuhkan banyak uang, ia menerima pekerjaan tersebut. In fact, I don't want that guy anywhere near my gym. Free legal advice or something. Yeah, you're bad, bro. Keesokan harinya terlihat Travis yang mulai bekerja sebagai tukang pel. Kemudian Travis melihat ada beberapa orang yang sedang latihan tinju. Travis yang merasa latihan mereka salah, ia pun memberikan komentar. Sayang sekali hal itu dibantah oleh Alex yang meminta Travis agar diam dan fokus saja kepada pekerjaannya. This place is filthy. Come on, Mikhail. Come on, give me. Ketika Travis sedang bersih-bersih di ruangan depan, ia mengobrol dengan admin di sana. Si admin yang mengetahui kalau Travis sebenarnya ingin latihan tinju, ia menyarankan agar Travis datang lebih pagi setiap hari Jumat. Karena setiap hari Jumat, Alex ada jadwal terapi yang membuatnya selalu datang siang. Mendengar hal tersebut, Travis menjadi bersemangat karena memang sebenarnya Travis sangat ingin berlatih tinju. Hey. Singkatnya, saat hari Jumat, Travis datang lebih pagi jadi ia bisa menyempatkan diri untuk latihan dulu. Bahkan latihan Travis ditemani oleh petinju andalan Alex yang sedang mengikuti kejuaraan dan berhasil masuk final.
Selesai latihan, Travis menyempatkan untuk mengobrol dengan petinju andalan Alex. Namun sayang, Alex keburu datang dan langsung memarahi Travis. Travis yang tak terima terus dimarahi, ia bertanya kenapa Alex begitu membenci dirinya. Alex menjawab kalau ia kecewa terhadap Travis yang malah masuk penjara. Travis menjelaskan kalau kejadian itu hanyalah sebagai bentuk rasa bersalah Travis terhadap Ashley. Travis sama sekali tak pernah menghabisi Ashley, apalagi Ashley putri dari mantan pelatihnya dulu. Mendengar hal tersebut, tetap saja Alex tidak percaya. Namun Alex memberi tantangan jika Travis dapat mengalahkan petinju andalannya, maka ia akan diangkat jadi petinju di tempat latihan ini. Dengan senang hati, Travis menerima tantangan itu hingga ia pun berduel dengan petinju andalan Alex. Don't hurt him too bad, baby. Don't hurt him too bad. That's it. Stop. Karena sudah lama tidak berlatih, Travis harus kalah, jadi ia pun masih tetap akan dijadikan tukang pel. Keesokan harinya, Travis mendatangi ayahnya yang bekerja di pabrik rongsok. Tujuan Travis datang ke sana hanya untuk bertanya apakah si ayah tahu di mana adik wanita Travis sekarang tinggal. Si ayah menjawab tidak tahu, namun saat kemarin ia membereskan baju mendiang ibu Travis, dirinya tak sengaja menemukan sebuah foto adik Travis saat kecil. Dan di belakangnya nomor telepon. Travis pun langsung mengambil foto itu lalu pergi dari sana. Di suatu hari, Travis mendapat kabar kalau petinju andalan Alex mengalami kecelakaan mobil. Sontak, Travis segera mendatanginya ke rumah sakit tempat dia dirawat. Setibanya di sana, Travis bertanya kepada Alex bukankah si petinju ini akan bertarung di final beberapa hari lagi. Alex menjawab ya, tapi sepertinya pertandingan itu akan ia batalkan. Travis menawarkan diri dengan mengatakan kalau ia siap menjadi pengganti untuk pertandingan final itu. Sayang sekali Alex menolak lalu ia pergi dari rumah sakit. Relax, man. Relax. It's not even lit. Malam harinya Travis tak menyerah karena ia terus memohon kepada Alex agar menjadikannya petinju pengganti. Travis bersumpah akan bersungguh-sungguh dan jika ia kalah maka Travis tidak akan bekerja lagi di tempat Alex. Pada akhirnya Alex setuju dan mulai besok ia akan melatih Travis untuk bertanding di final menggantikan petinju andalannya. Change fight is as close to a fight. See you back here in the morning. Hari berikutnya terlihat Travis yang mulai latihan. Ia hanya memiliki waktu beberapa hari sebelum pertandingan final digelar. Jadi Alex melatihnya dengan sangat ekstrim. Now that I am passing them cauliflower earlobes, I'm using them to the maximum. Let them fight my whip, you know this. I ain't about that fame now. I ain't not do it. Still a beast on them. I will always be. Satu hari sebelum pertandingan final digelar, Travis ketemuan dengan Dana di sebuah kafe. Rupanya saat ini Travis berencana mengajak Dana balikan. Karena dalam hati kecilnya ia masih sangat mencintai Dana. Begitu juga dengan Dana yang mau menerima kembali Travis, lalu ia pun meminta maaf atas semua kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Saat akan keluar dari kafe, Travis bertemu dengan Kiming. Tiba-tiba Kiming bertanya apakah di pertandingan final besok Travis yang akan bertarung. Travis menjawab ya lalu balik bertanya memang ada urusan apa. Kiming menjelaskan kalau yang akan menjadi lawan Travis adalah dirinya. Mendengar hal tersebut, Travis malah tambah semangat karena kita tahu sebelumnya mereka pernah ada clash. Untuk memancing emosi Travis, Kiming memberitahu kejadian yang sebenarnya perihal tewasnya Ashley dulu.
Ternyata Kim Ming lah yang telah mencokoki Ashley barang haram sampai membuatnya koad. Tentu hal tersebut Kim Ming lakukan agar Travis dipenjara dan otomatis posisi Travis sebagai petinju utama akan digantikan olehnya. Mendengar itu semua jelas membuat Travis emosi dan hampir menghabisi Kim Ming. Namun alhamdulillahnya Travis masih bisa menahan diri lalu pergi dari sana. Singkat waktu pertandingan final pun tiba. Pertandingan itu disaksikan oleh banyak penonton, termasuk ayah Travis juga yang ikut hadir untuk mendukung putranya. Tak lama Travis mulai memasuki ring dan ronde pertama pun dimulai. From Los Angeles, California, his opponent, fighting out of the blue corner, wearing pounds. He is the former light heavyweight champion. Are you ready? Fight! Yeah, Travis reduced it just. Oh, what a left hook. And there's the patented left hook. And Austin, he just seems uncomfortable tonight. And rough him up. Left side. Set him up with the combination. Eddie Abundez now in the corner of Joe Nigerian. Against. Cannot stay on the ropes. Doing something to piss off. Oh, to piss off. Travis conjuring up his best. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, bahkan pertandingan sampai memasuki ronde ke-10. Hingga di detik-detik terakhir Travis mampu menumbangkan Kim Ming dengan pukulan mautnya. In my career broadcasting, Berkat kemenangannya itu, nama Travis menjadi harum kembali. Semua orang di sana langsung bersorak-sorai merayakan kemenangan Travis. Travis sendiri terlihat sangat puas karena selain namanya harum, ia juga hitung-hitung membalas dendam kepada Kim Ming si pengkhianat. Tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.